Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo ini sedang berada di sebuah punden desa yang berada di tengah pesawahan pinggir desa yang masuk Dusun Unengan, Sekar Gadung, Mojokerto, Jawa Timur. Ini kebetulan kita lagi jalan-jalan, ketarik masuk ke dalam. Ternyata di sini sebuah punden. Dan memang dibuat satu makam, ada makam, tapi secara energi di sini tidak ada jasad yang dimakamkan, ya. Juga terlihat beberapa peninggalan lumpang kuno, walaupun tidak utuh lagi, dan ada sebuah lingga patok bagi saya, ya, cuma di posisi ditanam kebalik. Jadi saya bercerita tentang interaksi energi. Muncul era-era interaksi dari era Majapahit kembali ini, muncul beliau hidup di era Prabu Hayam Wuruk, Sri Tunggabuana Raja Dewi. Kemudian di era Mataraman Islam pun ini muncul energinya. Saya bercerita dulu di era Majapahit. Jadi menurut beliau ini, dan yang seorang perempuan, ya, kalau gelarnya banyak dikenal, saya dapatnya di sini Nyai Lumpang Sari atau Nyai Landung Sari. Beliau ini hidup di era-era awal-awal akhir-akhir Majapahit, kalau di era, terutama di era Mataraman Islam, ya. Jadi di sini dulu merupakan basis atau tempat wilayah yang mendukung Pangeran Diponegoro. Jadi beliau adalah istri seorang kiai yang membantu masyarakat yang menjadi prajurit telik sandi atau prajurit mata-mata. Jadi beliau ini, Nyai ini, mengakomodir atau mengatur ransum, bekal makanan, dan menyediakan bahan makanan untuk perbekalan dan pangan atau makanan di tempat ini bila para prajurit ini kembali dari bertugas. Ini pun kalau saya ambil garis merahnya agak ngepasi karena ini dekat dengan sebuah pemakaman disebut dengan Mbah Carogo yang saya up, bahwa di situ banyak dimakamkan prajurit-prajurit dari era Mataraman Islam, terutama pendukung dari Pangeran Diponegoro. Kemudian di era Majapahit, ini lokasi dekat nanti dengan Oro-Oro Jipang, yang kita mengartikan Oro-Oro ini dalam bahasa Jawa adalah sebuah lapangan yang luas. Secara kontur wilayah atau denah wilayah sebuah kediaman ini, walaupun kediaman khusus ataupun kediaman resmi, di luar tembok dari beteng dari sebuah pusat kediaman pasti diberikan jeda atau lapangan. Kalau di Keraton Jogja ataupun Keraton Solo ini yang disebut dengan alun-alun ini tadi. Jadi Oro-Oro Jipang di era berkuasanya Prabu Hayam Wuruk, kemudian berhubungan dengan Candi Genting atau Candi Kutogirang ini tadi, Oro-Oro Jipang ini merupakan sebuah alun-alun untuk berkumpul dan juga untuk membuat sebuah jeda agar ada batas pergerakan bila ada sebuah pasukan ataupun penyerangan ke dalam wilayah pribadi kediaman seorang bangsawan atau raja ini tadi, ada batas jeda sehingga cepat untuk diantisipasi. Tapi ini wilayah yang saya tempati ini berada di luar karena ini ada batas sungainya. Jadi di sini memang murni pemukiman warga sesuai dengan isi Kekawin Negara Kertagama setelah Raja Hayam Wuruk ini berpergian dan kembali setelah dia merindukan kediaman, disambut oleh masyarakat yang ramai untuk melihat beliau dan rombongan. Kemudian setelah masuk ke dalam pura, masyarakat kembali ke kediamannya masing-masing. Ini membuktikan bahwa jeda antara kediaman pura dan kediaman masyarakat ini tidak terlalu jauh. Secara energi, wilayah ini memang dulu di era Majapahit menjadi sebuah tempat pemukiman untuk masyarakat atau kawula biasa. Dengan bukti ditemukannya banyak lumpang yang ini identik dengan sarana prasarana untuk kegiatan sehari-hari dalam hal pangan bagi masyarakat umum di era Majapahit. Dan memang di era Mataraman Islam pun dengan berdirinya pabrik gula Sedati. Nah, Sedati ini sebelum berdirinya pabrik gula Krembung, kita tahu bahwa di era Belanda, para Belanda ini atau VOC ini mendirikan pabrik gula menggunakan batu-batu candi untuk membangun pabriknya ini tadi, sehingga banyak bukti-bukti sejarah peninggalan candi ataupun peninggalan sejarah dari era-era yang lebih kuno ini hilang karena buat bangunan
pabrik gula. Sayangnya pabrik gula di Sedati ini memang dihancurkan sendiri di era perang dengan Jepang ini tadi. Jadi secara energi di sini merupakan sebuah punden untuk seorang danyang perempuan yang disebut dengan Nyai Lumpang Sari atau Nyai Landung Sari ini tadi. Dan merupakan wilayah kependudukan di era Majapahit dan di era Mataraman Islam merupakan basis kependudukan bagi prajurit-prajurit Talek Sandi, dan ini memang dekat dengan lokasi pamoksan dari Dewi Wandan Kuning atau ibu dari seorang Bondan Kejawan. Cuma itu yang Simbok dapat wedar. Semoga bermanfaat semua postingan saya dan kita semakin mencintai peninggalan luhur, menguri-nguri agar setidaknya masih tersisa lah dan anak turunan kita bisa melihat kejayaan leluhur kita pribadi di Nusantara terutama Tanah Jawa. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.